Ya, oke, baiklah teman-teman. Selamat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Oke, kita akan membahas tentang sebuah materi matematika yang dipakai dalam kimia fisika. Yaitu kita bahas tentang dasar turunan turunan parsial. Nah, ada namanya turunan biasa. Misalkan ada dx kuadrat dx turunannya apa? Jadi 2x nih pangkat satu. Bagaimana ini kan misalkan ini kan ada satu variabel aja. Kalau misalnya dua variabel misalnya, bagaimana turunan misal ada y sama dengan x kuadrat ditambah z pangkat 3. Bagaimana turunannya? Bagaimana turunan dy per bagaimana turunan dari DY atau turunan total. Nah, sebelum kita bahas turunan total, itu ada namanya turunan parsial. Jadi misalkan kita ingin mencari DY, itu adalah turunan total. Nah, kita harus menguasai dulu yang namanya turunan turunan parsial sebelum menguasai itu mengerti tentang turunan total. Atuh, kenapa ini? Jadi, misalkan tadi fungsinya Y itu adalah ada X kuadrat tambah Z pangkat 3. Kita cari dulu turunan parsialnya. Turunan misalkan kita ingin mencari turunan parsial dari fungsi Y with respect to X misalnya. With respect to X itu maksudnya turunan Y terhadap X. Biasanya di buku-buku seperti itu. Jadi turunannya adalah dy dari dx. Maaf. Ini X kuadrat ditambah Z pangkat 3 dx. Nah, karena di sini ada dua variabel. Jadi kita menurunkan Y terhadap X turunan parsial. Biasanya sih ada notasinya di mana Z ini kita anggap sebagai konstanta. Selain daripada X kita anggap sebagai konstanta. Jadi turunan turunan bagian ini adalah 2x. Nih turunannya 0 karena dianggap konstanta. Berapapun pangkatnya ini tetap konstanta. Jadi itu namanya turunan parsial. Oke, selanjutnya kita bahas turunan total. Bagaimana turunan total? Misalkan tadi fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah Z pangkat 3. Bagaimana turunan totalnya? Jadi, ah, sebentar. Turunan total. Bentar, aku lagi buka buku nih. Hmm, jadi misalkan ah sebuah fungsi itu ini, maka turunan total atau dy-nya adalah yo 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 d rumusnya aja. Rumusnya dx. Bentar. Misalkan kita anu gini aja. Misalkan suatu fungsi itu eh, kita ganti notasinya. Aku nurutin yang di buku. Misalkan ada fungsi u di mana u itu adalah memiliki komponen x1, ada variabel x2 di dalamnya, ada variabel x3 juga dan seterusnya. Maka turunan total atau du itu adalah turunan parsial dari fungsi u tadi terhadap x1 d x1. Ingat ini d, ini do, ingat ya, itu perbedaannya. Ditambah turunan parsial dari fungsi u terhadap x2 d x2 sampai seterusnya.
Nah, kita aplikasikan tadi contohnya, misalkan U-nya tadi adalah X kuadrat tambah Z pangkat 3. Kita turunkan. Berapa DU? Turunan totalnya adalah turunan parsial dari DU terhadap X1-nya X kuadrat. Bukan. Eh, terhadap variabel X1. Oke. Ini DU terhadap variabel X1. X1-nya adalah X dx ditambah turunan dari fungsi U terhadap variabel X2 yakni Z. Bagaimana turunannya? Ini dz jangan lupa. Turunannya apa nih? Yang ini. Turunan X kuadrat apa? Dx tambah 3z 2. Oke. Sebentar. Nah, kayaknya ini terlalu gampang bagi kalian. Baiklah, kita akan increasing the difficult of the soal. Siap. Kisahnya bahasa Inggris saya nih, bisa aja ada. Misalkan ada fungsi volume. Fungsi volume. Volume itu kan volume dari sebuah tabung, misalnya VR kuadrat dikali tinggi. Nah, di mana ini adalah konstanta, ini adalah variabel, ini juga variabel. Ada dua variabel di sini. Nah, cara menurunkannya adalah menurunkan turunan dari V, fungsi volumenya adalah turunan total. Di mana itu ada turunan parsial dari itu dikali itu. Gimana ya? Misalkan notasinya per dovi per do R, di mana kita anggap selain daripada R yakni variabel H adalah konstanta dr ditambah dengan turunan fungsi volume terhadap d, siapa variabel satunya? H, dengan menganggap sebagai R sebagai variabel dh. Yo kipi ya turunan iki. Satu, turunan dari ini, anggap ini sini kita kerjakan. Yang pertama, turunan dari R kuadrat H kita turunkan terhadap R. Berarti selain daripada R kita anggap konstanta. Jadi konstanta R kuadrat. Jadi turunan ini apa? Adalah 2 R K. Pangkatnya kurang satu. Dimana K-nya adalah V dan H. Dikali 2 dikali R. Jadi turunannya adalah 2V HR DR tambah ini turunannya apa? Yo, ya. Nah, selain daripada H kita anggap konstanta. Selain daripada H kita anggap konstanta. Jadi konstanta H kita turunkan ini. Jadi K konstantanya kurang satu, jadi nol, pangkat nol, nol, apapun pangkat nol kan satu kali satu K. Jadi K D H. K-nya apa? K-nya ini tadi konstanta yang kita misalkan VR kuadrat. Ini turunan dari turunan total dari fungsi volume. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Silakan. Setiap aku catat aku hapus, kada aku save. Ya, for make sure you write down in your paper. Promosikan. Ayo habis ini kita contoh soal yang lebih expert lagi, wis siap. Ya, silakan. Yang mana? Nih, R kuadrat. Ini tadi. Ini lah.
Nah, kan tadi, aduh pakai bahasa Banjar aku, astagfirullah. Kan fungsinya ini, pi r kuadrat H. Nah, kita turunkan ini terhadap H. Nah, berarti selain daripada H, kita anggap konstanta. Ini selain daripada H, konstanta, kita misalkan konstanta H. Nah, kita turunkan ini terhadap H, jadinya apa? Jadi K-nya apa? K-nya kita misalkan tadi ini sama dengan K. K-nya adalah VR kuadrat. Masukkan ke sini, kali DH nih. Gimana? Perlu contoh? Kita anggap selain daripada R, daripada ini kita anggap selain daripada R adalah konstanta, ini adalah variabel. Jadi definisi dari turunan turunan parsial tuh menurunkan bagian. Jadi bagian yang kita turunkan tuh selain daripada bagian yang kita turunkan kita anggap sebagai variabel. Padahal R ini kan adalah kita anggap sebagai konstanta. Ini kita anggap sebagai konstanta. Padahal kan R ini adalah variabel. Ibaratnya fungsi fungsi x y. Jadi ini kita pakai turunan parsial dulu supaya mencari turunan total. Kalau kita fungsinya tuh cuma fx aja kan gampang. Ada x aja dalam situ, misal x kuadrat tambah x pangkat satu tambah 2 kan gampang turunannya nih. Kalau misalnya fungsi itu ada x, ada y, jadi ada x kuadrat tambah y pangkat 3. Nah, gimana turunannya? Kita cari dengan turunan total. Rumus turunan total yang tadi di awal yang sudah disebutkan. Gimana? Ya, kita lihat yang soalnya pasti paham aja, Bang, habis ini nah. Gimana gimana? Tolong responnya. Gimana? Paham lah. Halo? Maaf tak keluar. Paket jaringanku. Hah? Paket jaringanku. Oke, ulangi lagi. Mama tadi bawa buihan muntang jelaskan hanya paket. Ya Allah. Entire screen. Nah, kelihatan lah. Dah. Sampai dari mana tadi? Aku mau buihan jelaskan tadi sekalinya. Oke. Ketebalan tinta, nah padahal juga tintanya yang Van Gisel aja bagus. Nah, ini tadi kan fungsinya tadi apa tadi? V R kuadrat. Nah, ini fungsinya. Kita turunkan. Iya kan V R kuadrat kan? Ada H-nya lagi. Nah, kita turunkan terhadap ini terhadap H. Di mana selain daripada H, di sini ada variabel apa aja? Ada variabel R dan ada variabel H. Ya kan? Nah, berarti kita turunkan terhadap H berarti R selain daripada R yang tidak kita turunkan.
turunan ini terhadap apa? Ini sama aja nih kayak misalkan 2 2x 2x kuadrat 2x pangkat satu kan hanya pangkat satu nih. Nah, turunkan sisa 2 di mana pangkat dari x-nya kurang satu kurang satu kan nol. X pangkat nol satu 2 2 aja. Duanya apa? Duanya konstanta. Konstantanya apa? 2R kuadrat. Jadi turunannya adalah konstanta itu sendiri, yakni VR kuadrat ya maksudnya. Sebentar, sebentar. Kadang lah mamaku betakon tempat. Mama, ya, jangan diganggu. Ya, punten. Maaf, maaf. Mamaku masuk kamar tadi tanpa berketuk isya. Oke, lanjut. Dipahami lah sudah cara menurunkan. Nih, tadi. Oke, paham sudah semuanya. Oke, kita hapus. Lanjut ke contoh selanjutnya. Bentar. Ini suaraku jelas lah. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi penurunan penurunan persamaan van der Waals yang diprediksikan muncul besok, kita latihan soal yang sederhana dulu. Anak langsung van der Waals kah? Bujuran. Jadi persamaan van der Waals itu P tambah N2A per V kuadrat kali V min NB NRT. Ini yang kita turunkan P with respect to V. Ayo, langsung sini kah? Atau ke soal-soal dulu? Jangan gini dulu lah. Karena nggak ada yang pulang kan menunggu kalau misalnya belum mana. Kalau ada yang belum mengerti. Jadi kita contoh ke yang mudah dulu. Misalkan ada persamaan PV sama dengan NRT yang persamaan van der Waals untuk gas ideal. Bagaimana turunannya? Biasanya di soalnya tuh derivatif P with respect to V. Notasinya seperti ini. Maksudnya tuh turunan P terhadap V. Turunan parsial. Kalau ada soal seperti ini. Dimana di sini kan ada variabel P, ada variabel V, ada variabel N bukan variabel karena itu tetap nilainya. R adalah konstanta, T ini variabel. Nah, jadi kita turunkan P terhadap V, di mana selain daripada V kita anggap sebagai konstanta. Jadi sebelumnya kita ubah dulu menjadi fungsi P. Menjadi fungsi P sama dengan nah, ini sama dengan NRT Pak kali V pangkat min 1. Kalau sini pangkat per V Pi pangkat per pi kuadrat. Mau sini kuadrat juga. Aduh, maaf. Oke, sini karena sepangkat satu, pangkat satu nih ini pangkat min satu. Nah, turunannya gimana? Dari fungsi P sama dengan NRT min satu. Turunannya selain daripada V kita anggap sebagai konstanta, di mana konstantanya dikali dengan V pangkat min satu. Turunannya berapa? Kan definisi turun tuh
turunan tuh n min 1. Nih. Jadi ini dikali min 1, min 2. Jadi min k per v kuadrat. Di mana k itu sendiri adalah selain daripada v, yakni nRT. nRT per v kuadrat. Ya, saya turunannya. Paham? Dipahami lah? Lanjut. Ini buah nikam ini begayan aja kah? Padahal paham ya kalau sudah dilajari. Gitu, gitu lalu. Paham ya bagian nikam padahal. Jadi contoh selanjutnya rho sama dengan PM. Ini harus tahu juga persamaan apa nih? RT. Cari perturunan parsial fungsi rho terhadap T misalnya. Oke, aku langsung kerjakan aja, yakni PM R T min 1. Min PM per R T min 1. Sama kayak tadi. Ada yang bingung lah? Paham lah? Oke, sip. Lanjut, misalkan ada sebuah fungsi H sama dengan A ditambah BT ditambah CT kuadrat ditambah D per T. Bagaimana turunan parsial fungsi H terhadap T? Ayo, Kam. Oke, ini kan sama ikan iki kan foto karo iki loh. Iki H turunkan terhadap T tambah turunan ini BT terhadap CT tambah turunan CT kuadrat terhadap D DT tambah turunan dari D per T terhadap DT. Kita cari satu-satu. Turunan ini apa? 0 karena konstanta. Ini turunannya B. Ini turunannya 2 C T. Ini turunannya min D T min 2. Ada yang bingung? Hasil totalnya B tambah 2CT tambah S, bukan tambah, min DT pangkat min 2. Ada yang bingung? Lanjut, sip. Nah, bukan kamu ini paham aja padahal dah bisa pulang. Lanjut. eh Ini silakan Buan mau buka materi di materi PPT Bapaknya. Jika ada soal yang ingin ditanyakan bisa aja. Kalau misalkan ada yang ditanyakan. Kalau mau bertanya pakai mic lah, aku nggak bisa buka komentar. Wis ya, Pak. Aku nggak bisa, wis. So, ya silakan. Bukan, itu latihan soal. Sebelum ke persamaan van der Waals. Oke, karena Anda tidak sabar lagi menanti-nanti persamaan van der Waals, maka kita akan merealisasikan itu, wis ya. Ini persamaan van der Waals ini kita akan menggunakan ada beberapa sifat tambahan yang tidak diajarkan lagi lawan bapaknya. Jadi ada misalkan ada persamaan VDW. Persamaan VDW-nya kita pakai yang ada di contoh soal atau yang di soal beneran, di contoh soal gen. Yang di soal bujuran gen karena lebih ngalih. Jadi P min plus N kuadrat A per V kuadrat V min NB sama dengan NRT. Evaluate the following partial derivative P with respect to
with respect to V. Jadi kita ubah dulu fungsinya menjadi fungsi P. Bagaimana caranya? Ini P tambah N kuadrat A V kuadrat sama dengan NRT per V NB. Kita kalikan kedua ruas dengan V min NB. Selanjutnya, ini P sama dengan NRT per V min NB min N kuadrat A per V kuadrat. Nah, cari turunan parsial dari P terhadap V. Ayo loh, gimana caranya? Kita turunkan per bagian. Bagian 1, bagian 2. Jadi kita bagi jadi dua bagian. Turunan dari NRT per VNB min ini terhadap DV. Ini dijelaskan kelihatan kan? Selanjutnya turunan dari N kuadrat A terhadap V, ini V kuadrat. Nah, maaf agak kurang rapi. Ini bagian 1, bagian 2. Ya, ada yang bisa? Yo, yo, yo. Bagian 1 ada yang bisa. Berapa hasilnya? Jangan lihat di buku, jangan lihat di PPT. Kerjakan secara matematis. Ingat sebuah sifat. Sebentar. Sebuah sifat ini nah, sifat di mana turunan dari ini A per Fx sama dengan min dari A, turunan dari Fx itu sendiri per Fx kuadrat. Kita ubah dulu ini menjadi bentuk seperti itu. Yakni sama aja kan ini turunan dari dv. Bukan, bukan, bukan. Ini kan ada variabel variabel v-nya di sini. Ada variabel v di sini. Di mana variabel ini adalah ibaratnya ini fungsi fx karena ada variabel fx yakni v. Nah, sedangkan a-nya adalah a-nya itu adalah nRT karena adalah konstanta nRT. Nah, bagaimana dengan memakai rumus ini pada persamaan ini? nRT. Ya, berarti turunannya adalah pada bagian satu ini min A, A-nya nRT per fx kuadrat, fx-nya apa? V min NB kuadrat. Turunan dari fx apa? Turunan dari fx? Turunan dari V min NB. Ayo, satu. Ada yang bingung kenapa satu? Karena adalah sip. Lanjut. Ini gampang aja nih. Selanjutnya turunan dari ini kan variabelnya A kali 3 V pangkat min 3. Ini 2, 2, 2. Maaf, maaf. 2 bukan 3. Inilah hasil turunan pertama dari persamaan van der Waals terhadap V min nRT per VNB kuadrat min 2 N kuadrat A per V pangkat 3. Turunan kedua gimana? Turunan kedua dari fungsi P terhadap P kuadrat. Gimana caranya? Sama kayak tadi. Min ketemu min jadi plus nRT
Satunya jadi kuadrat. Nih ingat rumus ini. Jadi kuadrat eh, NB berarti karena itu di kuadrat bertambah pangkatnya jadi 3. Bentar-bentar. Cek kebenarannya dulu. Mm-mm. Oh ya betul betul betul. Oh iya, bukan bukan bukan. Ini dikali 2 min ini sama kayak tadi. 2 dikali 3 dikali min 3 itu kekacau. Dikali min 3 n kuadrat A sebagai konstanta V pangkat min 4 atau per V 4 ini kita hapus. Gimana gimana? Bingung bingung kayak ini bagian ini? Salah gimana ya lah? Ada cara lain nah gini bentar bentar. Aku jejali dengan rumus dulu nah. Nah, kan ini kan tadi persamaannya persamaan awal kan ini RT. Bentar. Oke, baik. Nah, ini. Sebenarnya ini kan sama aja dengan NRT dikali VNB pangkat 1 per VNB pangkat 2. Ya lah, sama kada? Nah, di rumusnya itu turunan fungsi ini terhadap V itu sama aja dengan konstanta ini. Konstantanya kan NRT, kita keluarkan lah, kan konstanta tidak terlibat. Dikalikan turunan dari V min NB per V. Ini tiga 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 bukan 2. Ini 3. Maaf. Ini kan kalau kita coret kan, coret nih coret satu jadi habis. Ini jadi pangkat 2 kan sama kayak di sampingnya kan. Nih, sama lah. Jadi ini pangkat 3. Nah, dikalikan dengan gimana ya lah cara menjelaskannya nih? Ini matematisnya kayak itu yang aku pelajari. Jadinya tuh karena dikalikan dengan 2 hasil hasil turunan itu kan NRT. Hasil turunannya nih adalah 2 karena ini kan N-1. Aduh gimana cara menjelaskannya ya? Bentar, bentar, bentar. Hmm, bentar lah. Sekira mudah dipahami nih. Dan diulangi dari awal. Tuh.
turunan fungsi ini terhadap V. Oke, sebentar. Jadi stepnya itu eh dia tuh gini-gini. Ini kan ibaratnya sebagai konstanta. Jadi turunannya tuh konstantanya nRT dikalikan dengan dengan pangkat ini sebelum diturunkan yakni 2 dikalikan dengan turunan dari V min NB per pangkat eh, bawahnya bertambah satu yakni 3. Nah, kayak apa ya lah? Waduh. Duh, bingung saya. Ya gitu kan. Kan sama seperti turunan biasa kan, eh, turunan X pangkat N kan N X N min 1. Nah, ini sama seperti ini. Jika dia tuh notasinya adalah eh, turunan dari F, turunan dari A ada Fx. Bentar. Dx, bentar. Duh, salah tulis terus aku. Terhadap dx dari fungsi A per Fx. Nah, ini maksud notasinya. Nah, salah terus. Nah, turunan dari, kan ini sama nih. Ini sebagai A, ini sebagai Fx. Ya lah, ya lah. Ya kada. Ya, direspon lah. Jadi aku paham, Buan Ikam paham. Nah, maka I-nya itu sama aja dengan min dari A itu dikalikan dengan turunan dari fungsi f itu sendiri terhadap dx per fungsi bawahnya bertambah pangkatnya satu. Nah, lihat nih kita kita bandingkan dua ini nah. Di mana ini kan A-nya adalah ini. Siap. Nah, ini kan sebagai A, ini sebagai fungsi fx. Dimana kan turunan dari terhadap x ini sama kayak ini. Nah, dari bawah ini kan, aduh gimana yang jelaskan ya? Aku bingung. Bentar. Aduh, aku bingung lah. Dang. Bingung cara menjelaskannya gimana. Right, hapus aja dulu nah. Aduh, bingung aku. Maaf. Sebentar. NRT VNB. NRT V min NB. Nah,
Ini kan pangkat 1. Alias kan ini sama aja dengan nRT dikali V min NB pangkat min 1. Kan sama aja ini kan. Sama. Nah, turunan ini terhadap V kumaha. Turunannya itu sama dengan konstantanya nRT dikali min 1. Kenapa jadi kali min 1? Karena ini. Nah, selanjutnya itu dikalikan dengan turunan dari fungsi itu, yakni V min NB terhadap V per dari fungsi itu sendiri, V min NB bertambah pangkatnya 1. Karena pangkatnya sini 1, jadi pangkatnya 2. Nah, karena hasil turunan ini hasil turunannya gimana? Adalah min nRT turunan V adalah 1. Turunan min NB adalah 0. Jadi 1 dikurang 0, 1 dikali 1 terhadap nRT. Jadi nRT biasa 1 aja. Biasa ditulis. Nah, ini V min NB kuadrat. Selanjutnya, kalau kita turunkan lagi ini, kan ini sama aja dengan min nRT dikali V min NB pangkat min 2. Nah, bagaimana turunan dari itu? Turunan dari fungsi itu nRT terhadap V kuadrat. Bagaimana turunannya? Adalah turunannya tadi. Ini kan dikali min 2, dikali min 2. Nih, kali min 2. Min ketemu min, plus. Jadi plus 2, dikali konstantanya nRT, dikali turunan dari fungsi itu tadi, per fungsi yang itu tadi bertambah pangkatnya 1. Jadi pangkat 3. Gimana, paham lah? Oh, cara jelasannya aneh nah. Gimana? Komentar. Ya guys, bingung kah? Kukira aku tuh keluar nah kena ada suara. Direspon aja, please. Gimana ya? Ah, aduh, bingung aku menjelaskannya nah. Kayaknya udah dihafalin stepnya. Nah, dihafalin stepnya. Ulangi lagi lah. Nah, sampai ingat nah. nRT per V min NB. Nah, bagaimana turunannya terhadap V? Itu adalah ini kan pangkat ini sama dengan pangkat min 1 kalau kita ke atas kan. Ya lah, ini pangkat. Jadi kali min 1 dikali konstantanya nRT dikali turunan dari V min NB itu sendiri fungsinya terhadap V per dari fungsi itu sendiri bertambah pangkatnya 1 jadi pangkat 2. Kalau kita turunkan lagi ini hasilnya apa dulu? Min nRT per V min NB kuadrat. Kalau kita turunkan lagi ini terhadap V sama dengan pangkatnya ini kan min 1 di depan nih, min 1 dikalikan dengan ini kan min 2 nih. Kalau kita ke atas kan jadi pangkatnya min 2 dikali nRT dikali dengan turunan dari fungsi itu V min NB per fungsi itu
Pangkatnya bertambah satu. Hasil turunannya 2 NRT. Gimana, pusing lah? Pusing lah. Eh, sampai sini paham lah. Alhamdulillah. Dan nang, ini dasar akunya jelaskannya kada becus. Dang lah. Ya garang sebenarnya itu. Aku juga. Ya, itu tadi, Bang. Jadi awal mulanya tuh dari ini, nah dari ini. Dari ini tadi nih. Awal mulanya. Dicari jadi buku kalkulus Purcell ada tuh. Tiada jalan menuju Roma. Oke, kita turunkan lagi nih terhadap Devi. Ayo, kayak apa? Kayak apa? Kayak apa? Di sini nah, kerjakan di sini. Ayo kayak apa turunannya? Konstantanya 2 NRT dikali dengan min 3. Karena ini pangkatnya di bawah. Ini kan kalau kita ke atas kan jadi dikali min 3. Aku tak keluar pulang nggak? Ada kalau kadang-kadang sip, sip. Kalau kita keluar pulang. Dikali dengan turunan dari fungsi itu nyata turunannya satu dah pasti dah, harusnya digawi lagi. Per dari pangkat dari fungsi itu NB itu pangkat 4 dikali 3 nih tadi. Jadi min 6 NRT per V min NB. Kita turunkan pulang. Kayak apa caranya? Turunkan pulang. Turunkan lagi terhadap Devi. Bagaimana hasilnya? Sampai boneka munyak tuh kan. Min 6. Min, ini kan tadi, ini 4 tadi kan. Jadi, min 4. NRT kali turunan fungsi itu ya kasih satu lah turunannya kan, per pangkatnya bertambah. Nah, sip, ini jadi 6 kali 4 24. RT P min NB banyak lah sudah. Lagi kah? Paham lah, sudah paham lah. Sip, kalau sudah paham, baiklah. Kayaknya Bu Nika bisa aja dah ngerjakan pandar luas nih, gampang aja. Jika kayak itu kan sudah. Tapi kalau mau membahas soal tahun pun akhir tadi. Anu, aku kan di materi PPT 1 ini kan ada materi integral biasa, ada materi turunan biasa, turunan parsial, turunan campuran. Yang soalnya tuh ada yang grafik-grafik tuh, ada kan grafik-grafik fungsi maksimum dan minimum tuh. Ya itu Bu Hanikam paham aja itu lah, kalau perlu dibahas di sini kayaknya. Kalau jadi pahami sendiri tuh kayaknya. Kalau misalkan oke lah, Boni kan sudah menguasai bagaimana cara menurunkan van der Waals. Itu ada di contoh soal bisa dilihat aja nanti. Yang penting Bonmu sudah paham caranya. Aku rasa yang sulit tuh di bagian tadi tuh, Bang. Cara anu itu belepotan aku nyerasakan. Itu yang ngalih itu bagian itu aja. Sisanya gampang aja untuk van der Waals nih. Aku berikan contoh soal, Bang. Eh, Misalkan ini supaya bahanmu silakan. Iya. Hah? Apa? Nah, Kurang. Eh,
bapaknya ngerjakan langsung set set, set jadi, karena tahu prosesnya kayak apa, paham nggak? Nah, siap. Makanya bawa ke kawanan numpak siapa? Promosi benar aku nih. Astaga, sangat guna kelakuan. Nah, misalkan ada soal lagi nah. Supaya Bang Ikam nih paham konsep dari turunan tuh ada sekadar tahu di satu kau mengaplikasikan di satu soal. Misalkan ada Y sama dengan X pangkat 3 eksponen dari 2X. Ayo kayak apa turunannya? Ayo cari DY per DX-nya. Sabaraha. Gimana? Ayo ada yang bisa? Caranya bareng dulu. Caranya diapakan dulu, dimisalkan jadi apa dulu misal. Adalah, hanya diapain. Ya kayak apa nuruninnya? Nah, salah. Oke. Bahas ke atau ini jadi PR di rumah karena kirim ke PC ke aku malam ini. Nih PR kerjakan di rumah PC ke aku. Salah. PC ke aku malam ini PR. Sip. Oh, sudah dikerjakan. Oke lah. Nah, ini kan 2X. Ini V. Ini U. U kali V apa? U V tambah E. U. Oh, gononya. U-nya apa? X3. U. U aksennya 3X pangkat 2. U-nya, V-nya eksponen dari 2X. V aksennya adalah 2 eksponen 2X. Masukkan aja ke sini. Ke sini itu maksudnya nih nih. Nah, ini tolong dikuasai benar. Ini kita kimia kuantum mampus sudah menguasai ini bujuran tuh. Ini kimia kuantum ini sesudahnya ini kayaknya ini. Oke, kita lanjut ke membahas soal ujian tahun semalam. BTW ini siapa aja masih di sini? Sip. Navia, ada kan Navia? Oh ya kasih. Malam ini. Oke, hapus dulu kebanyakan lembaran sudah. Diingatilah semuanya. Kan? Iya, direkam. Cuma pas ujian karena aku enkripsi segera akan dicontek di situ. Jadi Bu Nikam catat dulu malam ini. Sip lah, lanjut kita membahas soal ujian. Abang. Kirim Kang soal ujian. Kada lagi. Bisa aku dicatat di sini aja. 3. Jadi soal pertama, integral dari sampai V2 V1. Mani alhiban aduh jalan tuh asli. Bekunat kepala aku ngerjakan NRT I dan B. Ayo kamu dibaliknya. Tadi kita suruh nurunkan nih, suruh integralkan pulang N2A per V2 terang dV. Gimana turunannya? Ayo kamu. Gimana integralnya? Ya, ya, ya. Ah, gimana? Ya, pikirkan dulu. Kira-kira dia apa itu nah. Nah, aku sambil buka catatan kan aku harus catat juga caranya. Lola. Ayo gimana integralnya? Oke, first we divided to two group yakni V2 V1. Ini NRT, ini V min NB, ini DV dikurang dengan integral dari V1 2 V2 DV.
Selanjutnya, nah ini bagian yang ini yang agak agak ini. Nah, kan integralnya terhadap V kan? Iya lah. Ini kita pakai integral substitusi. Bagaimana caranya? Kita misalkan ini kita bagi jadi step yang lain. Step satu. Integral dari nRT V min NB dV. Oke, apa integralnya? Kita misalkan ini nih sebagai U, di mana U adalah V min NB. du per dx, du per dv adalah 1. Bentar. dv adalah 1, masa sih? Bentar lah. Kalau misal du per dv sama dengan 1, bukan. Kita misalkan U adalah 1 per V min NB. V min NB. Di mana du per dv adalah, ya gimana? Ya gimana? Min 1. Ya gimana nah? Aku blank nah. Ada concern nah. Aku lapar. Nah, gimana? Itu kan VNB bahkan itu. Nah, itu hanya bujur. Bujur-bujur. Ya itu Bang yang kutulis nih Bang, kutulis nah. Ya turunannya kayak apa? Turunan DO peranunya tuh. Ya, kini aja nah. Ulangi. Bawa aku. Dang, ulangi dikit. Tadi bujur aja berarti kita misalkan U adalah V min NB. Mm-mm. Berarti fungsinya menjadi U super U. eh Turunannya adalah ini paham lah sampai dapat sini. Gimana paham lah? Oke, selanjutnya DU sama dengan berarti kita mencari nilai DV. DV itu apa? Karena kan kita mau mengubah ini menjadi eh for U. Nah, berarti DV-nya apa? DV-nya berapa DU?
V disubstitusikan dikali jadi min du per V min NB min 2. Nah, ini ini kan DO tadi. Nah, ini kan ada bentuk ini bentuk apa nih? Ada mana ini? Ganti pulpen. Integral dari ini. Nah, ini ingatlah ini bentuk apa? Ini kita keluarkan. Kita keluar. Ini nah. Dari DU per U. Ini NRT I min NB min 2. Ini bentuk min dan U NRT kali V min NB. Aduh pusing aku O nya apa? Iyalah dulu kayak ini cara pengerjaannya. Iyalah, ada salah kau nih ngerjakannya. Kayaknya kan kayak ini jawabannya, Bang. Jangan ya lah, dong. Lain kayak ini jawabannya, bentar. Bentar lah, malum lah, lagi puasa. Astagfirullah, puasa dijadikan alasan. Ayo, ini karena hasilnya itu sama dengan NRT. Kadang ingat aku harus catat Bang salamnya. Lain dari V min NB dengan batas dari V1 sampai V2. Nih hasilnya nih sama dengan ini. Coba dijabar kita balik nah. Saya kira dapat caranya JRT. Berarti integral dari V1 sampai V2 dari U per DU per U. Dimana kita misalkan U-nya adalah gimana? Paham lah. Aduh, aku pusing. My head. Ya, responnya tolong. Kadang kita harus menganalisis sesuatu yang sulit. Dang lah. Ngalih lah. Ngalih juga. Oke, nah kita misalkan loh tadi tuh kita cara bagaimana nah. Kan U kita misalkan tadi U-nya itu adalah P min NB. Ini NB nih, kenapa EB-nya hilang? NB. Nah, turunan fungsi U terhadap V adalah satu. Nah, cara tadi salah, kita ulangi dulu. Nah, berarti kita misalkan nih, berarti DU sama dengan dV. Nah, karena DU sama dengan dV, berarti bisa langsung diganti integralnya. Integral dari P1 sampai P2 dari NRT. Ini per U. dV-nya apa? DU. Karena sama-sama tadi. Nah, ini kan sama aja dengan integral dari P1 sampai P2. Ini NRT kita keluarkan karena konstanta. Ya kan? Ini DU per U. Ini setara dengan NRT ln dari mutlak D dari mutlak U.
Di mana U-nya apa? U-nya adalah mutlak dari V min NB. Nah, dapat. Akhirnya. Aduh, maaf maaf aku ada makan. Sama ya, berarti karena makan udah kita. Gimana paham lah? Ya ya ya. Responnya tolong. Alhamdulillah. Izin lab, izin lab, izin lab, izin lab. Mas, sedikit lagi. Dosennya. Mau padahal direkam lalu aja lab panduannya. Oke. Paham lo nih caranya tadi? Oke, seperti itulah. Iya tadi. Tadi ada kesalahan. Tadi aku misalkan tadi U-nya sama dengan satu per U lah. Apalah tadi ya. Kadang ya, silakan. Dengaran. Integralnya lah. Belum tonton lagi nih. Ini hanya satu bagian. Ini soalnya sama jangan Nina. Hanya bagian satu. Bagian dua. Bagian duanya kita copy. Hmm. Ini ingat batasnya tadi. Karena tinggal dimasukkan aja tuh. Paham aja tuh balikan cara memasukkannya. Oke, lanjut. Ini kita misalkan sebagai, ayo, kita misalkan U-nya adalah, kalau rusak kayak itu gini. Gini aja nah. Integral dari V1, V2, N2A, V pangkat min 2 dV. Dimana kan definisi integral tuh 1/n tambah 1 x n tambah 1. Yalah, yalah. Iya kan? 2A per n tambah 1 apa? N ditambah 1 apa? Berapa? Ya ya ya, ya. Bin 1. Bin 1. Oke lah, terus kayak ini dulu. Variabelnya X atau V. Pertambah 1. Pangkat 1. Jadi, min N2A V. Asik. Oke, bagian satu dan bagian 2 kita gabung. Ini batasnya ojo lali, ki batasnya dari Q1, Q2. Bagian satu, bagian 2 kita gabung. Nah, ini kan anu tadi. Ini apa tadi? NRT. Min NRT lan U. Ini adalah nih hasilnya tadi. Ini adalah min lo, jadi plus. Jadi hasil integralnya adalah tadi NRT lan dari P min NB, batasnya dari V1 sampai V2. Dipisah, digabungin dulu. Ditambah, kan ini tadi min, atas tadi min lo, jadi plus. Plus dari N2A V. Batasnya dari V1 sampai V2. Ya, ini hasil integralnya. Tinggal masukkan batasnya aja lagi. Gimana? Gimana cara memasukkan P1 P2-nya, San? Hah? Kayak apa cara memasukkan P1 P2-nya? Ingat, F batas 1 sampai 2 di F1 dikurang F2 dikurang F1. Masukkan aja itunya. Karena NLT, RT, LAN, V2 dikurang NB,
tambah N2 A. V-nya apa? V2 dikurang masukkan V1-nya. MRT ln V1 min NB tambah N2 V1. Oke, ini hasil dari integral itu tadi. Gimana? Apakah dipahami? Kalau paham, kita lanjut ke soal 2 UAS. Adakah pertanyaan? Nomor 3 soal UAS itu terlalu gampang, harus dibahas gini. Dan itu Monica sudah tahu caranya, itu pasti gampang ya, benar. Jujur untuk aja. Nomor 2 nah. Jujur untuk kau wajib Monica ngerjakan nomor 3 itu sarangan di rumah kau. Nomor 2 ini dasar bicara alif lah. Ini bertapa beberapa lama saya ngerjakan ini. Min X min K2 X di mana K1, K2 dan A, A adalah konstanta. Konstanta. Oke, bentar. Nah, ayolah gimana menyelesaikan soalnya selesaikan PD order 1 untuk kecepatan reaksi. Reaksinya ini. Nah, ayo diapain ini kira-kira ya? Ini di luar dari materi slide tadi. Di luar dari materi slide 1. Oke. Tengah aku berhindak dulu. Asbun, asal bunyi Anda ini. Lanjut. Ya dia baik. Disamakan, dikelompokkan dulu. Ini kan jadi K1A min K1 X min K2 X. Iya kada? Ini sama dengan K1A min dari X dalam kurung min K1 min K2. Oke. Ini sama dengan dx per dt. K1 sama dengan K2. Selanjutnya, bentar, aku buka catatan. Gak ingat nah caranya. Oh iya sama aja. Oh iya iya, sip. Nah, ini kan sama aja dengan dx per dt per K1A min X min K1 tambah K2. Sama dengan kalau ikan bilang 0, awas. Awas kalau ikan bilang 0. Oke. Selanjutnya, diapain? Ini dx, ini K1A X K1 tambah K2 sama dengan 1 dt. Oke, selanjutnya ini yang step yang paling I like ini, yakni kita integralkan kedua ruas. Integral di kanan gampang, cuma T tambah C. Integral yang di kiri, ayo kamu. Ayo gimana? Integral yang di kiri gimana? Oke, kita bahas yang bagian kiri. Pakai tinta berwarna biru. Bagian kiri. Integral dari dx per K1A min X. K1 tambah K2. Oke.
Kita misalkan let U equal to K1 A min X. K1 tambah K2. Maka d over dx adalah ini 0. Berapa d over dx? Ini kurang 1 habis. Jadi d over dx adalah K1 per K2. Ada yang bingung di sini? Jadi du sama dengan ada yang bingung kan di sini? Sehingga baru ini kita bisa misalkan dengan U. Di mana ini kita bisa misalkan dengan U. Maka dx-nya kita ganti dengan du. Cuma dx itu berapa du? Dx itu berapa du? Adalah du per K1 tambah K2. Itu ada dx. Kita ganti dx-nya dengan nilai itu tadi. K2. Ada yang bingung di sini? Tidak ada. Oke, lanjut. Ini familiar bentuknya dengan ln U. Jadi, ln U dikali 1 per K1 tambah K2. U-nya apa? U-nya ini tadi. Copy. U-nya adalah, ini mutlak lah, ingat dong cara mutlak. Kali, langsung aja kan ya. K1 per K2. Ini bagian 1, tuntas sudah. Bagian 2-nya, lihat ke atas lagi. Sama dengan integral, nah sama dengan T tambah C, gampang aja. Sama dengan T tambah C. Selanjutnya dia apa? Kita keluarkan. Kita ubah fungsi ini supaya jadi X sama dengan berapa? Oke, ini kita kalikan ke kanan. Bahasa orang itu kalikan ke kanan. Tambah C. K1 tambah K2. Ini jadi ln dari mutlak K1A min X K1 tambah K2. Kita eksponenkan kedua ruas. Jadi K1A min X K1 tambah K2 ini sama dengan eksponen dari T tambah C K1 tambah K2. Ini sama dengan eksponen dari ini T tambah C kali K1 tambah K2 dikurang dengan K1A per K1 tambah K2. Ini sama dengan min X. Kita kalikan dengan min X. Sehingga X adalah min eksponen dari T tambah C K1 tambah K2 plus K1A per K1 per tambah K2. Jawaban akhirnya bisa jadi ubah jadi kayak ini. T tambah C. Ini bisa jadi kali ke dalam. Dikali pelangi aja orang tuh namanya. Tambah di per K1 tambah K2. Ini K1A K1 tambah K2. Ya, ini jawabannya. Ada yang bertanya? Kita keluar pulang nggak kok?
Direspon. Kalau ya, lanjut. Tiga. Oke, nomor tiga. Soalnya selesaikan persamaan berikut. Persamaannya tuh D, si, DR, sama dengan min A, si. Ayo, Kam. Diapai? Ini nyaman pada nomor dua. Awas kada bisa. Lebih ribet nomor dua daripada nomor tiga. Dengan cara yang sama. Ayo diapai? Ada yang punya idenya? Hafal. Kayak penurunkannya. Ya aku mau aku ya mau nikah anu juga aku mantas lah buat nikah menguasai apa yang kau sampaikan kah gitu nah. Jadi dijawab aja kalau aku bertakun bukannya harus aku semua gitu nah. Oke. Dia apa itu deh? Hmm, Halo, dah, Pak nanya apa? Dimisalkan aja, ini kan konstanta. Konstanta ini misalkan apa nggak boleh? Kacau. Misalkan aja. Sip, paham lo? Paham lo. Itu apa sekarang? Yang kau tahu tentang E itu apa? Eksponen itu nilainya adalah 2,9, berapa gitu loh. Kan kalau 2,9, berapa kita pangkatkan C, itu kan sama aja hasilnya suatu bilangan. Misalnya 4, berapa itu. Itu sama aja lawan konstanta loh. Nah, ketahuan kan karena nonton video aku semalam nih. Ketahuan karena nonton video aku semalam. Nah, C-nya kok bah jadi apa ya? Nih, selesaikan PD berikut. Nah, ini kalau aku upload sebagai materi umum lah hanya buat kemajuan keamanan ini. Sopan bahasa Banjar. Karena maksudnya gasan buah nikah aja itu nah. Kada gasan kharayak umum. Kada kau upload apa aku bahasa Banjar kayak ini. Hmm. Hmm. Gimana paham lo?
Oke, aku berisi soal satu nah. Tolong Bu Nikam kerjakan dan kirim ke aku lewat PC malam ini. Kalau sudah paham, ulangi lagi videonya sampai paham. Dawa, udah boleh? Oke, nih PR. PR. KWU apa dipelajari, woi? Udah tentukan turunan dari X pangkat 6, 1 min, sin, 4X. Kada berkah ilmunya. Kada berkah. Ya usaha dulu, kerjakan. Ini soal pertama. Oke, ini ini PR kedua. Ah, turunkan si sebenarnya. Oh, Pak. N. Alasan. Turunkan ini, turunkan. PR selanjutnya. Tapi tiga aja kan lah. Tiga gen. Sama aja. Kode AE. Nah nih kirim ke aku caranya, kirim ke aku caranya. Yang sudah digawe nih. Nih turunkan NRT. Nih PR. Selanjutnya PR nomor 4 selesaikan. Jangan protes. Jangan protes Anda. Kada kirim ke aku lewat PC, lewat PC. Sopan, sopan. Jadi masa udah dapat? Ini kan video tadi nih, video tadi. Berarti itu membuktikan Ika mencatat gitu nah. Ya, Ika kita lihat di videonya, aku upload di YouTube kan ya. Itu membuktikan bahwa Ika mencatat tadi hasil yang kawan. Just that, only that. Nah, ini PR-nya turunkan. Ini diturunkan. Ini juga cari si per DX-nya. Hah? Ya videonya aku upload ya nak. Ya ini PR ini yang sudah digawe tadi. Ini tambahan bahwa Ika menguasai apa itu turunan. Ya ini PR. Sip, kerjakan. Kirim lewat PC malam ini. Baiklah kepada yang masih tersisa. Oke, baiklah. Ya presenting, aku stop presentasinya. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan semua. Silahkan kepada aku aja. Nugi pimpin doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidana ilma warzuqna fahma. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mudahkanlah kami ngerjakan soal UAS besok ya Allah. Semoga kami dapatkan hasil yang maksimal. Amin. Berkahkanlah ilmu yang kami dapatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ihda evaluasi. Ihda evaluasi. Evaluasi, Ihda. Seperti biasa.
Nafi akan bisa beri tanggap. Ayo, lo ini kan sama mau evaluasi gitu nah. Apa deh? Hmm, koler, 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 koler. Nah, dah. Sip. Aku di balik ada yang kutolak tuh, aku ada sebuah alasan gitu nah kenapa kadang aku anu. Kadang aku tulis runtut tuh kenapa gitu nah. Ada alasannya. Iya, supaya buat anda jadi pagi bujur. Mun aku anu kan mun pas ulangan soalnya nang kayak itu. Bonikam mana? Tinggal catat dari catatanku. Jurang aku harap bonikam catat dengan catatan dengan serang. Kemudian, oke lah, terima kasih kawan-kawan. Silakan keluar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya keluar.